tahun 2022 menjadi tahun yang sedang bergerak menuju ke pemulihan ekonomi. Namun dengan perlahan tapi pasti pemulihan ekonomi bergerak menuju tren yang positif, tapi di sisi lain pergerakan pemulihan ekonomi menuntut tenaga kerja yang kompetitif. Selama 2 tahun pandemi COVID-19 banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan pengangguran. Apakah ini menjadi sinyal pengangguran semakin bertambah? Selain pengangguran, usia produktif masih mencari pekerjaan pasca lulus dari bangku sekolah dan kuliah. Apa solusinya? Saat ini saya sudah bergabung dengan jurnalis senior Media Group Leonard Samosir. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi, Mercy. Terima kasih sudah bergabung dengan MG Radio pagi hari ini. Nanti aku pengen tanya-tanya nih dengan Bang Leo, bagaimana menurut Abang pengangguran di Indonesia ini seperti apa sih? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya juga ingin menyapa Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Bapak Ateng Hartono yang sudah bergabung dengan MG Radio. Selamat pagi Pak Ateng. Selamat pagi Mbak Mercy. Saya dipanggilnya jangan Bapak juga tadi, dengan Bang Leo juga, Abang juga nggak apa-apa ini Mbak Mercy. Baik Abang. Pagi Pak Ateng. Selamat pagi Pak Leo, Bang Leo. Baik Bang Ateng, kalau berdasarkan data nih Bang sampai Februari 2022 bagaimana nih Bang perkembangan tenaga kerja di Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Mercy. Pemirsa MG Radio di Morning Traffic ini, sebelum nanti kita melihat bagaimana kondisi penganggurannya, berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2022 tercatat terdapat penduduk usia kerja atau penduduk usia 15 tahun ke atas itu 208,54 juta. Nah, penduduk usia kerja ini dibagi dua. Yang pertama masuk ke dalam angkatan kerja, yang kedua masuk ke dalam bukan angkatan kerja. Nah, saya akan konsentrasi ke dalam angkatan kerja yang jumlahnya 144 juta atau sekitar 69,06% dari total penduduk usia kerja atau bahasa di dalam ketenagakerjaannya tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, dari angkatan kerja yang mencapai 144 juta tersebut terdapat penduduk yang kategorinya bekerja 135 juta, 135,61 juta. Dan yang pengangguran, ya penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin lagi mereka dapat pekerjaan dan sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja, jumlahnya pada Februari 2022 mencapai 8,40 juta. Ini mengalami mengalami penurunan ya jika dibandingkan dengan pada Februari 2021 yang lalu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Februari 2020 atau sebelum pandemi COVID, maka ini masih mengalami peningkatan. Demikian secara gambaran umumnya kondisi ketenagakerjaan, Mbak Mercy. Nanti bagaimana trennya nanti saya akan uraikan kembali. Terima kasih Mbak Mercy. Baik Pak Ateng, nah ini bagaimana nih Bang Leo tanggapannya kalau melihat kondisi tenaga kerja Indonesia ini turun, yang penganggurannya turun dari tahun lalu 350.000, tapi kalau dibandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19 ini masih jauh di atas kondisi sebelum pandemi COVID-19 Bang. Yang saya ingin tahu ya, karena juga kan selama ini kita Mercy dan Pak Ateng selalu melihat angka dari BPS soal pengangguran itu kan saya terus terang masih belum tahu juga, mau sekalian nanya ke Pak Ateng boleh ya. Pak Ateng 350.000 penganggur yang kemudian hilang dari angka pengangguran itu artinya mereka pasti sudah bekerja. Lalu angka itu dapat dari mana Pak? Apakah dari Kementerian Tenaga Kerja atau dari mana ya Pak Ateng? Boleh tahu Pak? Ya, terima kasih Pak Leo. Nah, kami melakukan survei Angkatan Kerja Nasional itu pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya Pak. Jadi kami mendatangi rumah tangga sampel di seluruh Indonesia. Kemudian kami potret bagaimana kondisi ketenaga kerjaannya, termasuk salah satunya itu yang pengangguran. Jadi kami berdasarkan survei kami Pak Leo yang kami potret. Nah, ini sebenarnya ada yang menariknya Pak Leo. Kalau kita cermati kondisi sebelum pandemi, di Februari 2018 itu tingkat penganggurannya 6,96. Februari 2019-nya
6,90, kemudian Februari 2020, ini jutanya ya, kalau persentasenya saja. Februari 2018 5,10%. Kemudian menurun 2019 4,98% TPT-nya, menurun kembali 4,94% Februari 2020. Kita ketahui bahwa pandemi COVID kan sudah masuk ke Indonesia tercatat mulai pada bulan Maret. Dan kami mencatat pengangguran pada Februari 2021 meningkat menjadi 6,26%. Nah saat ini setelah 2 tahun berlalu, sekitar 2 tahun berlalu dari pandemi COVID dan mudah-mudahan mulai masuk ke endemi ya mudah-mudahan pengangguran kita 5,83%. Artinya dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID yang di bawah 5% kita masih mengalami peningkatan, tetapi dibandingkan sama seperti COVID kita sudah menurun. Itu Pak Ateng, Leo. berarti kan itu datanya dari responden ya, maksudnya orang yang tadinya mengaku menganggur, kemudian dia mengaku bekerja, betul ya Pak Ateng ya? Iya betul sekali. Oke, nah itu 350.000 yang menghilang dari pengangguran, dari angka pengangguran, itu berarti mereka mengatakan mereka sudah bekerja sekarang dan itu bekerja di sektor formal atau informal ya Pak ya? Atau dua-duanya digabung? Dua-duanya digabung. Oh. Tetapi kalau catatan kami itu sektor informal itu mengalami peningkatan, artinya katupnya itu masuk ke informal. Perbandingannya Pak Leo ya, perbandingannya pada Februari 2020 kontribusi sektor informal terhadap penyerapan tenaga kerja 56,64%. Oke. Nah pada Februari 2022 59,97%. Jadi masuk ke sektor informal. Itu supaya pendengar juga sama-sama paham, kalau batasan informal itu seperti apa ya Pak Ateng? Kalau misalnya katakanlah ojek online, itu kan banyak sekali yang sekarang bekerja itu ya, itu formal atau informal tuh Pak Ateng? Nah, kalau kami sementara ya yang kami kategorikan sekarang, karena kami kan mengacu ke ILO juga yang nanti terus akan diupdate. Yang dimaksud dengan sektor formal di sini itu statusnya ketika dia itu sebagai pekerja buruh karyawan. Dan dia itu bekerja dibantu dengan buruh yang tetap. Jadi kalau mereka bekerja berusaha sendiri dan bekerja yang lainnya maka masuk ke dalam informal. Oke. Iya. Jadi ojek online itu masuk formal atau informal tuh Pak Ateng? Masuk kalau dia statusnya itu sebagai pegawai atau sebagai buruh maka dia akan masuk ke formal. Tapi sebagai mitra pengemudi berarti informal? Iya, kalau dia itu sebagai berusaha sendiri, yang menanggung resiko sendiri, maka dia akan informal. Terima kasih Pak Ateng. Kalau Mercy menurut saya sih begini, ini satu kabar gembira bahwa pemulihan ekonomi itu on the right track. Tetapi pertanyaannya adalah kan masih tersisa 8,4 juta orang ya. Jangan anggap itu kecil. Dan kalau kita bicara setiap tahun kan ada tambahan angkatan kerja baru yang baru lulus, itu saya tidak tahu angkanya itu harusnya signifikan juga. Nah pertanyaannya adalah ketika 350.000 orang yang tadinya menganggur dan sekarang mengaku bekerja, ternyata misalnya masuknya lebih banyak ke sektor informal, itu kan artinya juga belum pasti ya. Yang namanya informal kan pendapatannya tidak pasti. Masa depannya sustainability-nya juga belum tentu seperti itu juga. Ketika misalnya ada shock lagi nih, semoga tidak ada, tapi kalau misalnya ada gangguan lagi, itu mereka akan langsung mudah menjadi penganggur lagi biasanya. Nah, itulah yang harusnya kemudian pemerintah benar-benar fokus. Kalau melihat tadi Mercy sebelum kita on air ini kan mengatakan bahwa investasi meningkat ya. Nah, investasi itu meningkat kalau saya lihat kebanyakan ada di sektor-sektor usaha yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Itu mungkin padat modal atau sektor-sektor yang memang secara tradisional menyumbangkan pertumbuhan kita yang baik. Perkebunan, pertambangan, itu kalau kita bicara misalnya $1 juta investasi di perkebunan atau di pertambangan, itu beda penyerapan tenaga kerjanya jauh lebih sedikit dibandingkan kalau $1 juta itu dibuat untuk membangun pabrik makanan atau pabrik-pabrik yang lain, industri manufaktur. Nah, itu yang harusnya juga pemerintah usahakan supaya investasi yang meningkat itu bukan hanya artinya uang lebih banyak masuk ke Indonesia, tapi lebih banyak lagi orang Indonesia yang bisa bekerja. Ini kan tantangan negara berkembang. Kalau saya pikir begitu, Mercy. Baik, terima kasih Bang Leo untuk tanggapannya. Nah, aku juga pengen kembali nih konfirmasi ke Pak Ateng terkait dengan investasi tadi Pak, karena kan Pak Jokowi juga mengarahkan supaya investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa lebih banyak menyerap tenaga
tenaga kerja. Nah ini kalau dari sisi investasi sendiri Pak, apakah pertumbuhannya signifikan dibandingkan dengan tahun lalu dan apakah ini searah dengan serapan tenaga kerjanya? Nah ini bagaimana Pak Ateng? Oke, ya terima kasih ya Mbak Mercy. Saya setuju dengan Pak Leo ya, investasi harapannya kita itu dengan padat modal tetapi juga memperhatikan padat karya. Karena kalau kita lihat serapan tenaga kerja di Indonesia sampai dengan Februari itu sebanyak 29,96% bekerja di sektor pertanian. 19% perdagangan, industri itu 13,77%. Nah, investasi kan sebagian di industri. Harapannya pertanian juga dengan agroindustrinya, maka ini akan connecting antara padat modal di agro dengan pertanian yang dari hilirnya oleh masyarakat. Nah, penyerapan tenaga kerja pada kondisi Februari 2022 ini sebagian besar di pertanian. Pertanian itu menyerap 1,86 tenaga kerja Februari ini dibandingkan dengan Februari yang lalu. Yang kemudian cukup banyak juga di sini sudah mulai ke perdagangan dan akomodasi, terutama makanan minuman, yang tadi dia menjual makanan minuman, yang tadi dia di informal tadi itu. Jadi harapannya saya setuju dengan mencermati kontribusi tenaga kerja yang di lapangan usaha mana yang besar, kemudian kita melihat bagaimana penyerapan tenaga kerja, ya kita diarahkan bagaimana agar tadi bisa untuk ekonomi tumbuh dan tenaga kerja bisa untuk diserap seoptimal mungkin. Baik Pak Ateng, bagaimana nih tanggapannya Bang Leo terkait dengan tadi tenaga kerja juga ini perlu lebih banyak di sektor yang padat karya, itu investasinya harus ke depannya ini seperti apa nih Bang? Ya memang serba dilematis ya. Kalau kita mau memodernisasikan bangsa ini, artinya kita akan meningkatkan efisiensi penggunaan teknologi. Kalau konkretnya bicara menggunakan online itu sekian tahun yang lalu waktu pemilihan presiden ramai sekali online, e-commerce dan sebagainya. Tapi itu kan menyerap tenaga kerjanya tidak sebanyak kalau kita bicara tadi industri ya, manufaktur khususnya. Satu pabrik bisa mempekerjakan berapa ribu, berapa puluh atau ratus ribu karyawan ketimbang perusahaan e-commerce misalnya, yang sekarang kita sudah sangat terbiasa di Jakarta, kota-kota besar, kalau belanja itu tidak pernah lagi datang ke tokonya, begitu kan? Kita hanya tinggal lihat di handphone kita, klik, pencet-pencet, bayar-bayar, barangnya datang. Memang memberikan pekerjaan untuk perusahaan kurir, tetapi kan perusahaan kurir, satu kurir bisa bawa berapa puluh barang dan menyerap tenaga kerjanya tidak banyak. Nah ini yang saya harapkan sih betul bahwa pemerintah itu fokusnya tetap kepada industri yang menyerap tenaga kerja. Kita sudah tahu bahwa Indonesia mengalami deindustrialisasi. Industri makin banyak berkurang karena apa? Pengusaha melihat untungnya lebih banyak nih kalau jadi broker. Impor saja barang, maaf ini dari negara-negara yang memang bisa memproduksi barang yang lebih murah, katakan Tiongkok misalnya, lalu kita jual di sini, itu lebih besar untungnya, marginnya ketimbang membuat pabrik yang banyak sekali masalahnya. Bulan Mei pasti ada masalah demo buruh misalnya dan macam-macam. Nah ini yang harusnya diseimbangkan, fokus. Tidak usahlah bicara industri 4.0 yang saya pun masih nggak ngerti itu artinya apa. Yang penting coba bangun iklim investasi yang menarik, bukan hanya untuk investor baru tapi untuk existing investor juga. Itu penting sekali karena sering sekali kita sibuk menggelar karpet merah yang lama untuk investor existing itu sudah mulai nggak ada warna merahnya begitu. Begitu Mercy. Baik, Bang, berarti tadi aku juga pengen tanya lagi nih, apakah perlu insentif bagi para pelaku usaha yang ingin membantu membangun pabrik atau industri, bukan hanya berdagang. Nah itu nanti aku tanya ke Bang Leo lagi ya. Nah mau kembali lagi nih ke Pak Ateng. Pak, kalau berdasarkan data triwulan 1 tahun 2022 kan ini PMTB tumbuhnya 4%. Kebanyakan investasi masuk di sektor usaha apa aja sih Pak? Oke, ya. Ini saya buka datanya di tenaga kerja ya. Ya PMTB intinya ya tadi di beberapa sektor industri, kemudian sektor yang lainnya. Saya nggak buka datanya ya karena ini ya. Cuma tadi saya nyambungin dengan Pak Leo juga. Perkembangan e-commerce ini juga kita tercermin di penyerapan tenaga kerja. Perdagangan itu lumayan ningkatnya.
Kalau saya perbandingkan perdagangan di 2020 lalu itu kontribusinya 18,58%, sekarang 19,03%. Kemudian juga di makanan minuman tadi itu ya, itu kontribusinya meningkat juga. Tetapi kalau di industri tadi kontribusi penyerapan tenaga kerja pada Februari 2020 14,04% dan sekarangnya itu Februari 2020 13,77%. Kontribusinya ya di sini ya. Kontribusi Oke. artinya perkembangan yang lebih cepat ini ke sektor perdagangan dan ke sektor yang tadi yang penyediaan makanan dan minuman itu. Itulah yang lari ke kita yang online ini itu yang menariknya ya. Berarti industrinya tumbuh tapi serapan tenaga kerjanya atau kontribusinya ini berkurang ya Pak, dari 14% menjadi 13%. Iya kontribusinya ya. Ini kontribusi ya bukan absolutnya nih ya. Iya. Baik, Karena gimana? ini terkait juga kalau lihat dari industri kan kita perlu mencermati sektoral ya menurut jenis kelamin dan menurut wilayah kota desanya. Nah kalau kita cermati kota desa pengangguran ini perbandingan nih ya Mbak Mercy 2020 yang lalu kota itu penganggurannya 6,12%, sekarang 7,61%, Februari 2022. Kemudian di desa itu kemarin 2020 3,49, sekarang 3,72. Artinya kondisi pandemi ini relatif pengaruhnya lebih tinggi ke kota dibandingkan dengan desa. Ya kita wajar kalau di desa ini kan mereka akan bekerja apa aja, termasuk di sektor informal tadi. Ya, Oke. demikian ya. Oke, baik. Bagaimana nih Bang Leo? Apakah artinya kalau kita lihat kan di sektor perdagangan ini ada pemerataan, berarti ada distribusi, tidak hanya di kota tapi di daerah juga bertumbuh, Bang. Nah, tapi apa nih yang perlu didorong ke depannya bagi pemerintah untuk bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas, mendorong supaya investasi yang masuk lebih banyak ke manufaktur ketimbang perdagangan? Ya memang kalau bicara short gain gitu ya, mendapat untung lebih cepat kan memang ketika kita buka usaha lewat e-commerce ya, online tadi yang dibilang Pak Ateng juga. Nah, tapi kan itu artinya ya hanya segelintir pengusaha yang kemudian dapat profit, tapi sekian juta tenaga kerja yang masih menganggur itu kan tidak bisa terserap. Kalau saya melihat pemerintah daerah di sini harusnya bermain lebih banyak. Kalau kemudian sekarang pun sudah ada alokasi langsung dana desa, itu kan harusnya bisa juga dipakai untuk meningkatkan kesempatan bekerja, lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada di desa. Kalau bicara, saya baca juga data dari BPS, dari Pak Ateng dan teman-teman, melihat pengangguran berdasarkan kota, wilayah, provinsi, itu Banten yang tertinggi ya, betul ya Pak Ateng ya terakhir ya? Iya betul sekali. Nah, kalau saya baca penyebabnya karena ada relokasi pabrik-pabrik. Ini kan terjadi juga di Jabodetabek sebetulnya. Kita bicara jujur, ketika Jawa Tengah misalnya, ini bicara provinsi ke provinsi, itu menyiapkan infrastruktur yang lebih baik, kemudian yang paling diperhitungkan juga oleh pengusaha upah minimum dari pekerja. Di Jawa Tengah itu jauh lebih rendah dibandingkan misalnya di Jawa Barat, Jakarta, Banten. Ya akhirnya secara logis pengusaha akan memindahkan pabriknya ke situ. Lalu kalau bicara sosiokultural juga pekerja-pekerja di Jawa Tengah relatif tekun katanya pengusaha ya, saya bukan pengusaha sih. Nah ini kan harusnya membuat pemerintah daerah bekerja lebih keras lagi untuk menarik investor mau buka pabrik di wilayahnya. Itu bukan lagi tugasnya pemerintah pusat kalau saya bilang. Nah ketika pemerintah pusat mulai approach dengan calon-calon investor di luar negeri untuk masuk ke Indonesia, pada akhirnya mereka kan buka usahanya, buka pabriknya kalau itu pabrik, bukan di Jakarta kan, bukan di ibu kota negara, tapi di daerah-daerah. Nah itulah yang saya lihat masih harus banyak dikejar oleh pemerintah daerah, gimana caranya membuat iklim usaha itu sangat baik di daerahnya. Bukan hanya bicara loh ya, benar-benar fakta. Karena investor itu kan sebelum bangun, mereka akan datang juga melihat dulu kelayakan, layak nggak ya bangun pabrik di misalnya di mana, di Banten, di Jawa Barat, di tempat lain. Itu yang harusnya dikejar supaya pengangguran ini memang benar-benar turun signifikan
dan turun signifikannya karena pindah ke pekerjaan yang formal, bukan informal. Gitu. Baik, Bang Leo. Nih terakhir nih aku juga pengen tanya ke masing-masing, ke Pak Ateng juga, ke Bang Leo juga. Nah Pak Ateng, dari data yang ada terkait dengan pengangguran tahun 2022, ini sebenarnya bagaimana sih atau faktor-faktor apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi pengangguran di Indonesia dari misalkan tambah investasi atau pertumbuhan ekonomi tetap harus dijaga tinggi, konsumsi masyarakat perlu tetap meningkat. Apa saja nih Pak yang perlu dilakukan, dan juga untuk nanti Bang Leo terakhir bagaimana nih caranya untuk pemerintah, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi pengangguran di Indonesia? Silakan Pak Ateng. Terima kasih Mbak Mercy. Kalau kami mencermati dari data, yang pertama kita lihat bagaimana menurut jenis kelaminnya. Oh ternyata jenis kelamin yang laki-laki misalnya sedikit lebih tinggi penganggurannya dibandingkan dengan perempuan. Artinya laki-laki kan dia penanggung jawab rumah tangga, maka perlu untuk beberapa lapangan usaha yang diarahkan ataupun jiwa kewirausahaan laki-laki. Tadi kota dan desa juga sudah saya sebutkan ya, bagaimana di kota yang relatif lebih tinggi desa. Nah kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di faktor pendidikannya, ternyata berdasarkan Sakernas 2022 jika dibandingkan dengan Sakernas sebelum pandemi COVID, di sini tingkat pengangguran pada SMA itu masih cukup tinggi, bahkan dibanding sebelum COVID ini masih naik ya, walaupun dibandingkan pada saat COVID mulai menurun. SMK paling banyak, yaitu penganggurannya pada Februari 2022 10,38. Menyusul di SMA, SMK itu dari total penduduk 15 tahun ke atas yang kategori menganggurnya 8,35. D3 juga 6,09 dan universitas 6,17. Bahkan untuk universitas jika dibandingkan sebelum pandemi yang lalu mengalami peningkatan. Artinya ya tadi lapangan-lapangan usaha, bagaimana dengan Pak Leo juga, selain kita menggerakkan investor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana kita menciptakan jiwa wirausaha yang mendorong ya jiwa wirausaha, serta bagaimana agar peluang-peluang agar yang berpendidikan tinggi ini bisa untuk lebih mandiri. Baru saja tadi saya rapat dengan prakerja, bagaimana prakerja itu daya dukungnya terhadap tenaga kerja dan kondisinya terhadap di ekonomi rumah tangga. Jadi dilihat dari pendidikannya juga demikian. Yang ketiga tentunya kita melihat di lapangan usahanya. Apa-apa saja lapangan usaha yang bisa kita untuk dorong dari sisi kota dan sisi desanya. Itu demikian beberapa hal yang terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan di Mbak Mercy. Baik, terima kasih Pak Ateng. Gimana Bang Leo? Final statementnya, closing statementnya Pak. Saya sih merasa begini, ini kan harusnya kerja bersama-sama ya. Jangan kemudian pemerintah daerah berdiam diri melihat pemerintah pusat all out. Kalau kita melihat kemarin Presiden Joko Widodo sampai sendiri langsung datang ke Tesla, ketemu Elon Musk, ada yang mengatakan, waduh, tidak ada harga dirinya, masa seorang kepala negara bertemu dengan seorang pebisnis Amerika. Saya melihat itu sebenarnya simbol bahwa pemerintah ini, pemerintah pusat khususnya, all out. Nah itu yang harusnya kemudian dibarengi juga dengan pemerintah daerah, benar-benar menjaga supaya existing investor yang ada di daerahnya merasa aman, nyaman. Tidak kemudian semua yang diinginkan pengusaha diikuti tentunya, karena kepentingan kesejahteraan rakyat di daerah itu yang harus diutamakan. Tetapi benar-benar harus memainkan bagiannya. Jangan hanya berharap pemerintah pusat itu satu. Lalu yang paling penting juga, saya jujur belum terlalu terupdate dengan perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Itu kan harus diperbaiki kan menurut MK. Nah itu harus segera juga dipastikan seperti apa kondisinya, karena itulah yang menjadi dasar bagi para investor baik dalam maupun luar negeri untuk memasukkan investasinya ke Indonesia. Kalau bicara soal pengangguran, yang kita harapkan bagaimana industri itu benar-benar bisa dilakukan atau dibangun dengan baik di sekian daerah, bukan hanya di Pulau Jawa. Bukan hanya di Pulau Jawa, ini kembali lagi harus ditekankan supaya ketika ada shock, itu ada sekian sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa menopang, bukan hanya Pulau Jawa. Itu sih yang saya harapkan, Mercy. Terima kasih Pak Ateng sudah bergabung dengan MJ Radio pagi hari ini. Terima kasih juga Bung Leo sudah bergabung dengan kami. Semoga ini bermanfaat bagi MJ listeners pagi hari ini. Salam sehat, sukses selalu.
Terima kasih Mbak Mercy. Terima kasih Pak Pak Leo. Ateng, terima kasih. Terima kasih.